Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan malam ini tepatnya tanggal 11 Ramadan. Mudah-mudahan di 11 Ramadan ini ada fenomena yang sangat besar sekali, yaitu turunnya apa di Ramadan itu? Lailatul Qadar. Menurut pandangan ulama, bahwa Lailatul Qadar ini yang kita pahami di malam-malam ganjil, walaupun masyhurnya tanggal 27 atau 17 Ramadan ya, hari ganjil aja ya. Oke. Ganjil. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan ke junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dimanapun Anda berada, di malam ini saya akan bertanya kepada Ustaz Jajuli. Ada yang namanya tokoh besar di zamannya Rasulullah SAW, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang saya tahu kan Sa'ad bin Abi Waqqas itu, ketika kita diskusi ya kemarin tuh ya, bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu ya, Abi Waqqas ya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu seorang mustajab doa. Apapun yang dia ucapkan akan terkabul. Supaya lebih jelasnya seperti apa sosok Sa'ad bin Abi Waqqas, terus kenapa kok bisa terkabulnya setiap ucapan, baik yang baik-baik atau yang jelek-jelek bahkan terkabul. Seperti apa amaliyah beliau? Mungkin apakah itu aurad kulhu 1000 balikan, ataupun misalnya membaca apa gitu ya. Kita yang tahu kita itu kan amaliyah-amaliyah yang kita tahu bahwa membaca ini, membaca itu, maka akan muncul karomah ataupun apapun itu ya. Kita akan mendengarkan sosok Sa'ad bin Abi Waqqas. Terima kasih, Kang Jajul, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdulillah, mamdukun lillah, hamdulillah, muhtasun lillah, hamdulillah, mustahakun lillah, amma ba'du. Qala qad ishrah li sadri wa yassir li amri wa lisani. Alhamdulillah ya, selamat malam. Next ya, kalau bahasa gaulnya itu next ya. Terima kasih sebelumnya kepada Kang Firman yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk sedikit ya kita berdiskusi di malam ini, daripada kita ngobrol ngalir ngidul cek bahasa Sunda nanti ama ya. Lebih baik kita ngopi ya, ngobrol perkara iman. Keren. Ngobrol perkara iman. Saya pernah terlintas di benak saya kadang-kadang ada satu kata mutiara. Kita itu harus belajar mencontoh perjalanan orang-orang soleh. Agar apa? Agar kisah-kisah hidup kita ini tercatat dalam perjalanan orang-orang soleh. Amin, amin. Ya mudah-mudahan kita seperti sahabat-sahabat mulia Rasulullah SAW dan ulama salafus soleh ya, yang dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu amin ya. Alhamdulillah di malam ini pertama kita diberikan kesehatan ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berjumpa dengan Ustaz Firman. Ini selain ngopi bareng juga kita sudah temu kangen nih, sudah beberapa tahun kita sahabat lama ya. Dari kita bayi ya. Dari bayi bahkan ya. Dari Kita bayi. kita apa? Jumpa lagi kita udah berjenggot ya. Ya Firman ya, subhanallah ya. Ini merupakan satu karunia dari Allah, satu kenikmatan yang sangat luar biasa ya. Oleh Allah yang patut kita syukuri. Tadi Ustadz Firman bertanya tentang apa tadi? Sa'ad bin Abi Ngobrol, Waqqas. kita ngobrol aja ya. Ngobrol. Nanti teman-teman boleh menambahkan ya tentang sahabat mulia Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Boleh mengkritik, tapi kritik transformatif, ya, untuk membangun, tidak ya, untuk menghancurkan. ya.
ya. Oke, Untuk terima kasih. sahabat mangap ya, Mantap. pertama ini boleh menambahkan, boleh dikritis, tapi tadi kritisnya apa? Transformatif. Transformatif ya. Membangun. Kritiknya untuk membangun ya. Jadi kita belajar, yang saya tahu tentang Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah sahabat mulia Rasulullah SAW. Bahkan beliau ini termasuk as-sabiqunal awal, orang-orang yang pertama masuk Islam, yang dijamin masuk surga, Pasti itu ya. yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Jaminannya Ta'ala. langsung Ya, Allah tanpa dan hisab. sahabat Ya, dijamin masuk surga tanpa hisab. dan hadis gitu ya jaminannya. Sehingga Amirul Mukminin Umar bin Khattab sangat segan sekali terhadap sahabat yang satu ini, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Kenapa? Karena dia itu salah satu mendapatkan gelar dari Rasulullah, sang mustajib doa. Jadi doanya itu selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu dijawab gitu ya. Selalu dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ini sangat istimewa sekali, patut kita contoh. Lalu apa sih yang menyebabkan beliau ini bisa seistimewa itu gitu. Nah, tentu kita harus tahu gitu kan. Kenapa beliau bisa seistimewa itu, sehingga ketika beliau berdoa, doanya itu banyak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak rahasia sekali yang memang harus kita bongkar supaya kita ini setidaknya bisa menjadi seperti beliau gitu kan. Amin. Nah, selain daripada sahabat mulia, Sa'ad bin Abi Waqqas ini masih memiliki kekerabatan dari jalur ibu dengan Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah itu selalu memanggilnya paman, walaupun usianya Rasulullah itu lebih tua ya. Paman, Iya, menghormati. iya, lebih tua gitu. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas itu lebih muda daripada Rasulullah SAW ya. Jadi dia masih memiliki kekerabatan dari jalur ibu. Nah, salah satu Sa'ad bin Abi Waqqas mendapatkan gelar sang mustajibna doa, wajibud da'wata kan gitu kan. Dia itu selalu istajib doanya gitu. Ditanya oleh para sahabat, apa yang menyebabkan engkau bisa doanya selalu dijawab oleh Allah? Selalu dijawab oleh Allah. Iya. Pertama memang ada dalam doa Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu memohon kepada Allah agar Sa'ad bin Abi Waqqas itu selalu mustajab doanya. Jadi pada saat itu dalam kondisi perang, tugas dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah memanah ya, sehingga panahan dari Sa'ad bin Abi Waqqas itu selalu tepat. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sosok yang apa sih sebutnya, suka perang gitu ya? Suka perang, gagah perkasa ya. Gagah perkasa. Oh. Nah, ternyata selain daripada itu, Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketika ditanya kenapa engkau selalu istajab doanya, dia itu pertama tidak pernah memakan yang haram. Dia selalu memakan minum yang halal, dan selepas ketika dia mau tidur, dia tidak pernah menaruh dendam kepada saudara-saudaranya yang melukainya di siang hari, pagi, malam. Jadi terlepas dari dendam. Jadi salamatus sodar, hatinya itu sangat lembut sekali, tidak mendendam, tidak mendengki kepada sahabat-sahabat atau saudara-saudaranya yang melukainya di siang hari, sore dan sebagainya. Gegeremet hati teh. Tidak gegeremet, tidak seperti kita kan gitu ya. Melenek lah gitu, lihat kesal sampai dendam, terbawa dan tidur, gundam dan yang lainnya ini. Aduh, kalau kita ini ya tidak seperti itu. Masya Allah. Jadi selain daripada dia selalu terhindar dari makanan-makanan yang subhat, haram, bahkan selepas tidurnya dia tidak pernah menaruhkan dendam kepada saudara-saudaranya yang melukainya di siang sore hari. Oh, itu salah satunya. Nah, sahabat Khalifah Rasyidin Amirul Mukminin Umar bin Khattab pun sangat segan sekali terhadap beliau, melawan. Kenapa? Sahabat senior Rasulullah SAW yang termasuk as-sabiqunal awwalun, ketika Umar bin Khattab mengklarifikasi bahwa ada kabar tidak baik dari pengaduan dua orang dari negara ketika pada saat itu memang Sa'ad bin Abi Waqqas ini ditugaskan menjadi amir ya, menjadi imam masjid. Jadi ada yang mengadu kepada Umar bin Khattab bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu sholatnya tidak benar ya, gitu. Nah, kemudian untuk mengklarifikasi itu
Amirul Mukminin memanggil apa namanya Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mengklarifikasi benar apa enggak apa yang dikatakan mereka bahwa engkau sholatnya tidak benar, sedangkan engkau ini adalah sahabat mulia Rasulullah SAW yang sangat terpercaya gitu kan, yang sangat mulia gitu, yang sudah tidak diragukan lagi gitu kan kebenarannya. Nah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak benar, wahai Amirul Mukminin. Kemudian setelah itu Sa'ad bin Abi Waqqas mengangkat kedua tangannya, langsung Umar bin Khattab merasa takut untuk tidak berdoa gitu kan. Umar aja takut ya. Umar saja sangat gemetaran menghadapi Sa'ad bin Abi Waqqas itu selalu istajab doanya gitu. Jangan kau angkat doa itu gitu. Saya hanya mau klarifikasi saja gitu. Menanyakan saja benar apa tidak. Takut terjadi fitnah. Takut gitu ya. terjadi fitnah. Sehingga saat ini berdoa ya Allah, siapa saja yang menyebarkan fitnah tentang diriku, maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas nih, salah satunya adalah panjangkanlah umurnya dan panjangkanlah kemiskinannya. Orang yang menfitnah lah katakan. Orang yang memfitnah Sa'ad bin Waqqas. Kata Sa'ad bin Waqqas, ya Allah, siapapun orangnya yang membawa kabar buruk tentang diriku gitu ya, yang membawa fitnah tentang diriku, maka panjangkanlah usianya dan pula panjangkan pula apa namanya maksiatnya, kemiskinannya. Kemudian datangkanlah fitnah dari penghujung usianya. Nah setelah itu ada tahu saya di kota apa itu, ada seorang kakek katanya setiap datang wanita dia langsung apa namanya nyolek dan sebagainya, nyium gitulah, kos gitu. Kenapa orang ini seperti ini? Kata orang itu, aku terkena doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Perlu kita ketahui bahwa intinya begini, orang soleh itu kata ulama dagingnya beracun ya. Jadi jangan sampai kita ini ketika ada ulama ustaz di kampung-kampung kita, di lingkungan kita, yang kemudian apa ya ada kabar tidak baik tentang mereka, itu jangan langsung menjustis ya, memponis, menjustis atau apa namanya menilai buruk ya terhadap kiai kita, ulama kita, ustaz kita yang ada di lingkungan kita. Kenapa? Karena orang soleh itu beracun. Jadi tidak boleh mematikan sekali. Ya, dagingnya itu beracun. Jadi jangan sampai kita menggibah, membicarakan keburukan mereka gitu kan. Karena memang yang namanya manusia pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya. Kesempurnaan itu kan dari Allah. Oleh karena itu, dari pelajaran yang harus kita petik dari sahabat mulia yang satu ini adalah, yang pertama adalah bagaimana kita bisa menyusul ya seperti beliau menjadi seorang yang mustajab doanya. Salah satunya itu, yang pertama kita harus membiasakan diri berhindar dari hal-hal yang haram. Yang kedua, jangan menaruh dendam kepada saudara-saudara kita yang pada saat itu melukai kita. Jadi ketika tidur kita terlepas dari dendam. Ada salamat saudara hati kita. Di dalam hati kita itu kelembutan hati ya, kebeningan ya, kejernihan hati kita. Intinya yang perlu dijaga gitu. Mungkin itu, tapi nanti boleh berdiskusi lagi. Yang kita ketahui bahwa kita ingin mustajab doa itu kan amalia, baca apa itu ya, baca aurat ya untuk gampang rezeki dan yang lainnya. Memang itu benar, akan tetapi ada satu amaliyah memang ini bicara amaliyah pekerjaan beliau bukan Sa'ad bin Abi Waqqas ini bukan sosok yang suka aurat ya. Yang maksudnya yang utamanya bukan di masalah auratnya ataupun yang lain. Ternyata beliau itu adalah tidak pernah melakukan hal-hal, jarang sekali melakukan hal-hal dosa besar, dosa kecil atau bahkan dosa besar. Yang kedua, Sa'ad bin Abi Waqqas itu kata Kang Jajul ini, ternyata beliau ini sosok apa tadi? Hatinya salamatus sadar atau qalbun salim, hatinya ikhlas. Ketika mendapat cacian, makian, fitnah dan yang lainnya, beliau tidak menaruh dendam dalam hatinya. Bahkan ketika tidur
beliau tidak pernah istilahnya teringat gundam, bahkan kalau kita kan ada istilah gundamnya, sewotnya. Kalau di dalam Al-Qur'annya itu wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Masya Allah. Jadi ketika ada orang-orang jahil ya yang dengki terhadapnya, qalu salama, dia ucapkan dengan kebaikan, dia balas dengan kebaikan. Itu adalah salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, bahwa ketika Rasulullah SAW hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, di tengah perjalanan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu melempari beliau, mengejek beliau dengan kotoran-kotoran onta dan sebagainya, kan? Tapi kalau Rasulullah tidak membalasnya dengan keburukan itu. Bahkan ketika orang yang selalu melempar Rasulullah, meludahi Rasulullah itu sakit, gitu. Rasulullah itu yang pertama menjenguk. Masya Allah. Sehingga orang itu tersadar gitu. Orang-orang yang bersamaku yang selalu mengejek ya, meludahi Rasulullah, menjolimi Rasulullah, belum ada yang jenguk satu pun. Tapi Rasulullah dengan membawa buah sambil menyuapinya, mendoakannya. Rasulullah kangen mana orang yang selalu menjolimi ketika aku berjalan hendak ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Itu ditanyakan oleh Rasulullah kabarnya, ternyata sakit, langsung dijenguk oleh Rasulullah. Nah, disitulah orang banyak mendapatkan hidayah ya, bahwa bagaimana ibadur rahmannya Rasulullah SAW ya, itu salah satunya. Oke, jadi alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita bisa mengikuti beliau Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas juga memang mengikuti Rasulullah SAW kan, Iya. gitu ya. Kalau kita lihat sejarah Rasulullah SAW, beliau itu tidak pernah sakit hati gitu, kecuali memang dihina agamanya. Ya, kalau dihina dirinya nggak pernah kita sakit hati. Ini mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita minta doa langsung dikabul oleh Allah. Tentunya doa kebutuhan kita. Mudah-mudahan tadi amaliannya memang cukup simpel, 2 macam tadi. Yang pertama yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas ini seorang pemaaf, nggak pernah menaruh dendam di dalam hati. Bahkan yang kedua ini beliau tidak pernah melakukan makanan-makanan yang haram-haram. Mudah-mudahan ini sosok Sa'ad bin Abi Waqqas ini menjadikan suri tauladan kita, dan juga Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya ya mencontohkan sosok Nabi Muhammad dan sosok Sa'ad bin Abi Waqqas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.